warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unisba, kembali lagi bersama kami di Podcast Unisba episode 34. Dengan saya Adinda Audia Harisma, hari ini akan menyajikan cerita-cerita menarik, informatif, dan juga menginspirasi di mana lagi kalau bukan di Podcast Unisba. Oke Sobat Unisba, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja ya. Pada podcast kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik nih teman-teman. Karena kebanyakan orang beranggapan bahwa ini adalah hal yang tabu untuk dibahas, padahal sejatinya ini adalah hal yang sangat penting sekali untuk dibahas, yakni tentang kekerasan. Yang khususnya ini adalah di lingkungan perguruan tinggi. Maka dari itu, pada podcast kali ini kita akan menghadirkan narasumber, yakni Ketua PPKPT Unisba Blitar, Ibu Ida Putri Rarasati SSI MPD. Langsung saja kita sambut. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Mbak Adinda. Betul Mbak Adinda. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya Bu. Oke, ini sangat charming. Harus selalu semangat ya. Alhamdulillah. Baik Bu Ida. Bu Ida sudah berapa lama berada di Unisba, Bu? 10 tahun ini. 10 tahun? Ya, 1 dekade. Oke, berarti dari tahun 2015 ya. Itu berarti menjadi dosen? Ya, sebagai dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. FKIP nih, guys. Ya. FKIP. Berarti sampai sekarang juga masih di FKIP ya, Bu ya? Alhamdulillah masih betah di FKIP. Oke, alhamdulillah. Dan alhamdulillah selama 10 tahun menjabat ini sekarang diberi amanah untuk menjadi Ketua Satgas PPKPT Unisba Blitar. PPKPT itu singkatan dari apa, Bu? Kalau boleh tahu? PPKPT, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, khususnya di lingkungan Unisba Blitar. Berarti untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi ya, Bu? Iya, betul. Sudah berapa lama Bu ada di Unisba PPKPT ini? Oke, dari sejarahnya PPKPT itu lahir di 2024 memang. Tapi sebelumnya di tahun 2021 mengikuti aturan Permendikbud tahun 2021, kita sudah punya yang namanya PPKS, Pencegahan Kekerasan Seksual. Namun seiring berkembangnya di dalam dunia perguruan tinggi ya, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi ternyata tidak hanya sekedar tentang kekerasan seksual. Banyak kekerasan-kekerasan lain yang non-seksual itu juga marak terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Sampai akhirnya Permendikbud nomor 55 tahun 2024 ini lahir, baru kita berubah dari PPKS ke PPKPT. Dari PPKS. Dan di tahun 2024 itu Ketua Satgas PPKPT kita itu adalah Ibu Dr. Endah. Oke. Iya. Dekan Visip pada waktu itu. Kemudian sampai Maret 2025. Karena ada sesuatu hal tidak bisa double job juga ya beliau. Akhirnya pada April 2025 kemarin Satgas PPKPT dipindah tangan ke saya. Oke, alhamdulillah. Gitu. Berarti masih baru banget ya. Dari Maret banget. Ya Bu ya? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 7 bulan, alhamdulillah. Berarti terbentuknya Satgas itu karena adanya laporan-laporan itu tadi ya Bu ya? Ya, selain adanya laporan-laporan, juga kita memenuhi instruksi dari Permendikbud. Oh, gitu. Ya, setiap universitas harus bisa menjamin keamanan seluruh sivitas akademika. Itulah kenapa kita wajib mengikuti aturan itu, membentuk satuan tugas. Bahkan kemarin pada saat pembentukannya, kita sempat yang namanya studi tiru. Studi tiru? Iya. Kemana Bu? Studi tiru ke UNS. Iya, karena di sana PPKS-nya sudah jalan lama dan organisasi itu terbentuk sampai hari ini itu sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Ya, bahkan tidak hanya di internal saja tapi juga sampai di luar gitu. Itulah kenapa kami akhirnya juga belajar ke sana, bagaimana melahirkan PPKPT, kemudian pedoman-pedoman yang disusun, kasus-kasus apa saja yang pernah ditangani, kemudian apa saja yang harus dilakukan ketika menangani kasus, kan? Itu juga kita belajar. Selain itu juga kita mengadopsi beberapa nilai-nilai yang sudah diterapkan di sana, kita sesuaikan dengan budaya kampus yang ada di Unisba ini. Oke. Iya. Berarti tidak hanya meniru tapi juga menyesuaikan keadaan yang ada di Unisba Blitar ini. Betul. Ya, Oke. Ya. Kalau dari Satgas itu anggotanya dari siapa saja, Bu? Baik, anggota Satgas PPKPT Unisba Blitar ini terdiri dari 9 orang. 9 orang. Iya, memang menurut Permendikbud nomor 55 itu anggota Satgas jumlahnya harus ganjil satu. Oh gitu. Kemudian
jumlah laki-laki dan perempuannya itu juga harus lebih dominan yang perempuan. Oke ya. Jadi 1:3. 1:3. Iya, laki-lakinya 1, perempuannya 3, harus 3 itu perbandingannya. Nah, di kita ada 9 orang. 9 orang itu terdiri dari unsur dosen, tenaga kependidikan dan juga mahasiswa. Ada mahasiswanya juga ya? Iya, dari 9 orang ini 7 perempuan, yang 2 laki-laki. Kalau boleh tahu, ini unik nih dibahas nih, kenapa harus ganjil, Bu? Iya, karena memang di aturannya seperti itu ya. Oh, di gitu. aturannya Oh, di tidak Permendikbud nomor 55 itu memang harus ganjil mulai dari minimal 7, 9, 11, 13 seperti itu. Dan memang harus lebih banyak. Iya, karena ada perbandingan itu tadi. Ya, perbandingannya harus 1:3 kan ganjil. Jadi nanti untuk perbandingan yang lebih ini kan harus keseluruhan total anggota ini kan harus ganjil. Tuh. Berarti perempuannya memang harus dominan. Iya, karena kalau kita lihat dari beberapa kasus-kasus nih, kasus-kasus kekerasan yang sering kali terjadi, korbannya adalah kaum hamba seperti kita. Jadi lebih bisa memahami gitu ya, betul. memposisikan dirinya lebih, oh ternyata ya memang harus perempuan gitu ya. Kalau bentuk dari kekerasan, tadi kan Bu Ida menyampaikan bahwa kekerasan itu ternyata tidak hanya kekerasan seksual saja yang terjadi di lingkungan kampus. Kalau boleh tahu, bisa disampaikan Bu, jenis kekerasan yang sering terjadi di lingkungan ini? Kekerasan-kekerasan yang menjadi ruang lingkup PPKPT ini berdasarkan Permendikbud nomor 55 ini ya, itu kekerasan fisik, kemudian kekerasan psikis, kemudian kekerasan verbal, kekerasan seksual, kemudian intimidasi dan intoleransi, diskriminasi, dan kebijakan-kebijakan lain yang memang mengandung unsur kekerasan. Itu yang menjadi concern kita di PPKPT ini. Seperti itu. Tadi ada apa aja Bu tadi Bu? Ada fisik, psikis, verbal, kemudian verbal itu berarti omongan. Iya, betul. Iya, jadi menyakiti itu tidak harus dengan tangan kita gitu loh ya. Kata-kata ini. Betul. Kata-kata itu ternyata juga bisa membekas di hati. Bikin trauma juga loh. Iya, trauma mendalam sampai nantinya bisa putus asa dan naudzubillah mendalik ya, jangan sampai terjadi kasus-kasus bunuh diri. Tuh. Dan ternyata banyak kasus dari beberapa kasus itu yang paling banyak terjadi itu yang mana Bu? Dari beberapa kekerasan tadi. Yang paling banyak terjadi di lingkungan kita ya, itu adalah kekerasan verbal. Verbal. Tidak memandang siapapun berarti. Iya, tidak memandang siapapun. Itulah kenapa kekerasan itu kan rentan terjadi. Bahkan semakin dekat hubungan, semakin intens hubungan seseorang itu kan resiko terjadinya kekerasan itu kan semakin besar. Oh iya, karena merasa karena merasa dekat, karena merasa memiliki juga bisa. Iya kan? Itu bisa menjadi satu potensi terjadinya konflik. Nah, konflik itu kalau misalkan tidak bisa dikelola dengan baik, akhirnya bisa berujung kepada kekerasan. Berarti memang harus ini ya. Ternyata kata-kata itu tidak seringan itu, bahkan bisa sampai membekas juga gitu. Betul. Mempengaruhi psikis juga ya Bu ya. Iya, betul. Makanya ada istilah mulutmu harimaumu. Itu betul. Iya, betul. Iya kan? Mulutmu harimaumu. Gitu. Kalau ini berarti juga termasuk cyberbullying juga Bu. Ini kan bullying juga termasuk kekerasan juga ya? Ya, masuk kategori cyberbullying. Karena di cyberbullying ini kan berarti tindakan kekerasan verbal yang menggunakan alat bantu teknologi. Betul. Ya, yang saat ini sering kali terjadi penggunaan media sosial ya. Di media sosial itu orang seolah-olah seperti bebas berkomentar. Padahal di dalam Undang-Undang ITE juga kan ada batasan-batasan di mana kita juga harus perhatikan itu. Kalau bentuk cyberbullying yang sering terjadi apa Bu? Apakah ini kalau ngomongin di sekitar sini aja yang sudah pernah Ibu terima laporan-laporan dari aktivitas akademika yang ada di kampus, itu rata-rata tentang apa Bu? Atau pencemaran nama baik atau apa? Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu. Ringan-ringan dulu. Kadang-kadang ini dianggap sesuatu yang biasa aja nggak sih, atau kadang-kadang bahkan yang si pelakunya tuh nggak nyadar kalau ini bagian dari kekerasan verbal gitu ya. Misalkan nih nyindir di WA, di status, kemudian bisa juga yang dalam bentuknya ancaman, menyebarkan chat WA
chat WA pribadi Oke. tanpa seizin dari yang bersangkutan, kemudian dijadikan status, disebarkan ke grup-grup di lingkungan kelas sama teman-teman seperti itu. Terus kadang juga ada yang ini tahu-tahu dikeluarkan dari grup kelas karena apa? Nggak dapat kelompok sendiri, misalkan kelas Diskriminasi ya berarti. Iya, diskriminasi juga. Oke. Tahu-tahu di grup dikeluarkan, kemudian di grup itu ada chat, obrolan dengan teman-teman itu bully, body shaming. Oh iya, betul. Itu Itu nggak yang boleh. banyak terjadi. Yang kita harus aware bahwa ini juga bagian dari kekerasan dan ini tidak boleh kita lakukan. Ini budaya-budaya itu yang harus kita tumbuhkan. Kayaknya karena semakin ini Bu, banyak sekali memang mahasiswa atau banyak ya, bukan mahasiswa aja sih sebenarnya, hampir semua orang, semua kalangan ya, itu mengira kalau hal itu merupakan hal yang wajar saja. Tidak ada pikiran bahwa itu kenapa ini kan biasa aja, cuman ini loh. Apa namanya? Cuman gini kok. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, cuman mohon maaf. Iya. Ya, ini kita harus perjelas ya bahwa kekuatan mental masing-masing personal itu kan tidak sama ya. Kadang-kadang ada orang yang memang dengan proses hidup, jalan hidupnya berbeda-beda, proses belajar yang berbeda-beda. Ini kan akhirnya mempengaruhi kekuatan mental secara personal. Nah, ini akhirnya berdampak pada kemampuan dia menyelesaikan suatu tantangan dalam hidupnya. Ini berbeda-beda. Mungkin bagi sebagian orang, halah, istilah bahasa Jawanya halah mek ngono loh gitu. Iya betul. Tapi kan seseorang tidak sesensitif itu. Tidak semua orang punya pemikiran yang sama. Misalkan lewat gitu. Kemudian ada cowok yang QQ dan seterusnya, apa namanya? Sweet. Catcalling, betul. Nah, ini kalau orang yang merasa risih, nggak senang, kan akhirnya takut mau ke kampus sendirian, merasa takut padahal harus kuliah. Ini gimana teman-teman sudah pada berangkat. Nah, ini kan bisa menimbulkan trauma-trauma padahal menurut orang lain belum tentu. Iya, belum tentu itu ini. Ini yang harus kita bangun bahwa kampus ini adalah milik kita bersama, kita semua adalah keluarga, maka kita harus ciptakan nih lingkungan yang aman dengan memberikan kegiatan-kegiatan sosialisasi supaya kita lebih aware lagi tentang jenis-jenis kekerasannya apa saja. Akhirnya nanti harapannya kita bisa mencegah. Ya, jangan sampai mengobati lah ya. Kalau bisa kita cegah dulu. Pencegahan. Berarti kalau salah satu langkah kampus untuk memberikan aware kepada meningkatkan awareness orang-orang di sekitar kita tuh apa Bu langkah dari Satgas? Baik, langkah Satgas PPKPT yang kemarin sudah kita laksanakan ya. Kita mulai dari penerimaan mahasiswa baru kemarin pada kegiatan PKKMB. Nah, PKKMB Satgas PPKPT juga ikut andil memberikan materi-materi kaitannya dengan anti kekerasan supaya adik-adik mahasiswa itu mahasiswa baru yang masih mulai mengenal lingkungan kampus, dunia kampus ini tidak kaget, tidak tidak canggung ketika berinteraksi di sekitar lingkungan Unisba begitu. Kemudian baru kemarin banget ya tanggal 20 dan 21 Oktober kami dari tim Satgas PPKPT melaksanakan kegiatan sosialisasi internal kepada seluruh sivitas akademika yang memang kemarin kita laksanakan secara berjenjang ya. Ada beberapa sesi di 2 hari itu, ada sesi 1, sesi 2, jadi ada 4 sesi totalnya. Itu memang menyasar ke seluruh fakultas. Kemudian dalam fakultas itu ada perwakilan dosen, kemudian ada, mulai dari dekan, kaprodi, kemudian dosen, kemudian mahasiswa dan ada tenaga kependidikan. Ya, itu nanti memang kita maunya setiap tahun itu harus ada. Iya, harus ada PKKMB, sosialisasi di PKKMB dan juga sosialisasi internal. Berarti memang semua ini harus tahu ikut andil ya Bu ya. Betul. Kemudian kegiatan lain yang nanti rencananya kita juga akan lakukan untuk meningkatkan rasa kepedulian sosial kita, itu adalah pelatihan tentang dukungan psikologis awal.
Karena dukungan psikologis awal atau DPA itu penting ya, mengajarkan kita tentang sebuah keterampilan bagaimana kita menghadapi seorang korban dari kekerasan itu, dan kita harus bersikap seperti apa. Iya. Nah, kadang susah ini ya. Dan DPA itu tidak harus dilakukan oleh orang profesional seperti kita Satgas atau bahkan orang profesional lainnya, psikolog atau pendamping hukum gitu ya. Nggak harus. Kita semua itu boleh. Kita semua itu boleh belajar tentang DPA itu. Makanya kita nanti rencana lanjutannya setelah sosialisasi ini akan ada itu. Termasuk juga kegiatan-kegiatan penanaman nilai-nilai anti kekerasan. Itu kita masih rencanakan berkolaborasi dengan bidang akademik tentunya untuk memasukkan muatan-muatan anti kekerasan dan narkoba ini ke dalam kurikulum. Ya, yang itu nanti kurikulumnya akan berlaku mulai tahun 2026. Ajaran baru. Iya, di kurikulum OBE ini nanti akan ada sinergi untuk mata kuliah dasar umum. Di antaranya ada agama Islam, kemudian pendidikan Pancasila, kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Kemarin kami sudah siapkan tuh rancangan muatan-muatannya apa saja. Tapi nanti ranahnya ya di mata kuliah itu. Berarti memang kedepannya juga memberikan kelas ya, memberikan pendekatan, pemberian materi, pemahaman tentang kekerasan tadi, anti bukan kekerasan anti kekerasan di kelas-kelas dengan kurikulum tadi, gitu ya Bu ya. Iya, selain itu kita juga gencar ya yang basisnya tidak terlalu formal dalam kegiatan perkuliahan gitu ya, dengan cara apa, kita aktifkan nih media sosial ya, termasuk juga kita berikan layanan-layanan aduan, tidak hanya secara langsung tapi juga secara online ya, supaya adik-adik seluruh sivitas akademika, Bapak Ibu dosen dan juga seluruh karyawan yang ada di Unisba ini mudah apabila mau melaporkan suatu kejadian-kejadian yang ada di Unisba ini. Jadi tidak hanya kekerasan seksual saja ya. Iya, betul. Tapi banyak banget tadi bentuknya di awal, kayak kekerasan verbal, kekerasan psikis, kayak gitu-gitulah tadi yang disampaikan Bu Ida di awal. Bu, untuk tadi kan Bu Ida juga menyampaikan bahwa bagaimana cara menyikapi orang-orang yang sudah terkena itulah mentalnya agak terguncang ya karena ada kejadian tertentu, ternyata tuh bukan tugas dari tenaga profesional saja, tetapi kita juga bisa. Gimana cara umumnya seperti apa Bu? Iya, cara pendekatannya? Ya, pendekatan umum kalau untuk yang DPA ini kan keterampilan yang utama dan pertama harus kita kuasai itu adalah mendengar yang baik. Mendengar ya, kita harus jadi pendengar yang baik tanpa menghakimi. Ini nih yang susah ini. Nah ini kan harus kita latih. Dan ini pun juga kita harus lakukan itu atas dasar kemanusiaan ya. Kita kepedulian yang tinggi, rasa empati kita kepada orang lain. Ini yang harus kita tanamkan. Karena ini keterampilan yang utama dan pertama. Ketika tahu ada peristiwa-peristiwa itu terjadi di sekitar kita, atau misalkan ada teman-teman kita yang sudah mendapatkan perlakuan semacam itu dan kemudian ingin bercerita kepada kita, itu kita harus terbuka, menerima apapun keadaannya dia sekarang, kita dengarkan dulu tanpa harus memberikan saran-saran. Kadang nggak butuh saran. Iya, kadang-kadang kita itu tidak butuh saran, minimal ya didengar saja, setidaknya didengar, bikin hati lega, itu aja sudah sangat setidaknya membantu. 50% masalah itu teratasi lah ya. Jadi memang sebenarnya cuma butuh didengar saja tanpa dihakimi. Itu kemampuan yang pertama. Tapi setelah itu kita harus bisa berikan saran-saran yang memang tepat gitu ya. Misalkan kalau ada teman yang sudah bercerita kemudian meminta saran nih, kalau nggak meminta ya nggak usah. Diam dulu. Tapi kalau misalkan dia meminta saran kepada kita, kita harus bisa memberikan saran terbaik bagi mereka, yaitu apa? Misalkan mendampingi untuk melapor. Itu salah satu. Melapor ke Satgas. Itu. Ya, dengan menunjukkan bukti-bukti, kemudian membantu memberikan keterangan-keterangan, termasuk juga nanti mengarahkan pendampingan apa yang dibutuhkan. Berarti intinya dukungan. Kita sebagai teman tuh memberikan dukungan. Karena kan biasanya kalau orang yang sudah takut ya Bu ya, worry, takut gitu karena
Iya, merasa sendiri, merasa nggak punya teman, udah nggak percaya mungkin ya. Iya. Rasa kepercayaannya sudah hilang juga. Gitu. Iya, kadang-kadang mau cerita, belum cerita ya, masih ketemu aja dengan temannya yang temannya tuh nggak tahu apa-apa, itu udah takut sendiri. Iya, gitu. iya. Udah parno ya, Iya, benar-benar. paranoid ya. Paranoid, Iya, gitu. itu. Berarti dengan cara didukung dengan cara ditemani tadi untuk salah satunya melapor ya Bu ya. Nah ini nih, gimana sih Bu caranya, kan di Unisba ada ini ya Satgas PPKPT nih. Betul. Gimana sih caranya melapor ke Satgas PPKPT yang baik dan benar, cara dari itu? Baik, cara yang pertama bisa dilakukan dengan datang langsung ke kantor Satgas PPKPT Unisba Blitar. Mana letaknya di sebelahnya resepsionis, gitu. Jadi di lantai 1 yang mudah dijangkau, ya. Dan tentu di sana aman. Nah ini, terutama apa Bu? Aman. Aman. Oke. Gitu. Aman itu dalam artian gimana Bu? Aman itu lokasinya tertutup, sehingga bisa sebagai tempat yang nyaman juga untuk menyampaikan unek-unek, beban yang sedang di ini. Iya. Kemudian bisa datang langsung, kemudian mengisi formulir pengaduan yang dimana nanti di dalam formulir ini nanti identitas dari pelapor, baik korban ataupun saksi ini akan kami rahasiakan. Oke, berarti sudah ada. Iya, harus ada SOP-nya dan kita memang harus merahasiakan identitas dari pelapor. Nah, pelapor ini kan bisa korbannya langsung atau juga saksi. Oke. Keduanya harus kita lindungi nih identitasnya. Kemudian cara yang kedua bisa dilakukan dengan melaporkan secara online. Jadi tinggal ngisi link aja, yang linknya itu bisa kita dapatkan di websitenya PPKPT yang terintegrasi dengan websitenya Unisba. Ya, tinggal ngisi di sana, diisi identitasnya, kemudian kejadiannya sedetail mungkin, apa yang sudah dialami dan ini yang dilaporkan itu siapa, kejadiannya kapan, bagaimana peristiwanya, deskripsinya secara deskriptif gitu. Kemudian bentuk dukungan yang diinginkan itu apa? Contohnya misalkan hanya butuh dukungan psikologis. Berarti sampai menyembuhkan secara psikologis sampai di akhirnya kembali lagi. Boleh. Kemudian kalau misalkan memang si korban ini menghendaki adanya pendampingan hukum, misalkan memang kasus-kasus tertentu seperti kasus pelecehan seksual ini kan memang harus penal ya, harus diselesaikan di lingkup berwajib di pengadilan gitu, sehingga kampus juga bisa memberikan pendampingan secara hukum. Nanti langkah-langkahnya, tahap-tahapnya mulai dari melapor sampai nanti ketika kasus itu diusut di pihak kepolisian itu Satgas PPKPT juga memberikan fasilitas pendampingan hukum atau juga pendampingan lain seperti pendampingan rohani dan juga pendampingan sosial, pendampingan karakter macam itu. Ini untuk pemulihan ya, khususnya tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi pelaku mungkin. Nah, jadi yang kita inginnya gini, kita tidak hanya fokus pada korbannya, kan bisa jadi pelaku ini ada peluang untuk melakukan lagi. Nah, kalau tidak ditindak ya. Iya, tindakan aja itu kadang-kadang belum cukup membuat efek jera gitu ya. Maka kita harus ada pendampingan juga supaya dia bisa kembali lagi ke jalan yang benar dan akhirnya kita bisa lepas lagi mereka dalam kehidupan akademik di lingkungan Unisba. Gitu. Jadi pendampingan itu tidak hanya khusus untuk korban, tapi juga bisa digunakan untuk pelaku atau mungkin bahkan misalkan tertuduh gitu ya, tapi tidak terbukti. Tidak terbukti melakukan tindakan kekerasan tapi sudah dilaporkan. Nah, otomatis kita juga harus memberikan pendampingan untuk pemulihan nama baiknya karena sudah dituduh. Nah, gitu. Berarti memang ada yang rasa tertuduh juga ya Bu, tanpa bukti gitu juga ada sebenarnya. Iya. Kan kita tidak menutup kemungkinan peristiwa itu terjadi gitu kan. Nah, kalau misalkan sebuah peristiwa itu terjadi dan kita memang berusaha membuktikan sampai pada tahap tidak terbukti gitu ya, maka kan kita juga kasihan nih sama orang yang sudah dituduh. Nama baiknya tercemar gitu. Meskipun ini terjadi di kalangan kita sendiri.
maka kita juga harus bisa memulihkan nama baiknya, karena wah aku wis dituduh ngene. Nah, kan kadang-kadang akhirnya trauma ini berbalik kan. Iya, Nah, betul. Itulah yang kita juga harus pikirkan, ada pemulihan nama baik kalau memang itu tidak terbukti, sehingga kedepannya si tertuduh dengan yang si pelapor ini juga tidak saling ada rasa trauma. Ada crash, iya. Gitu. Ada sekat, ada penghalang di situ ya. Iya, harapan Jadi kita sama-sama seperti itu. aman, sama-sama nyaman ya Bu ya. Betul. Oke, jadi kan setiap melapor itu pasti ada rasa-rasa khawatir, oh nanti kalau aku melapor ya sudah cuman cukup di melapor saja, tidak ada tindakan. Apakah ada komitmen dari Satgas PPKPT ini untuk apa ya? Kasus ini akan selesai dan akan beres, begitu Bu? Oke, baik. Saya sampaikan mekanisme atau alur dari pelaporan kasus yang ada di Unisba ini ya. Kita untuk pelaporan kasus baik secara langsung maupun secara online itu maksimal 3 hari kita harus segera tanggapi. Tindakan langsung ditindak. Oh, Belum, ditanggapi kita dulu. tanggapi dulu. Oke. Ya, kemudian dalam masa 7 hari berikutnya kita akan lakukan ini namanya pengecekan materi. Apakah laporan-laporan ini sudah Valid. cukup? Ya, sudah valid, cukup valid. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan baik kepada korban, kepada saksi maupun kepada Pelaku. iya. Kemudian masing-masing ini waktunya 30 hari dan bisa diperpanjang 1 kali 30 hari apabila memungkinkan. Ini perpanjangan apa Bu? Perpanjangan waktu, karena kan kita harus mencari kebenaran, bertemu dengan korban, bertemu dengan saksi, bertemu dengan terlapor ini kan ya. Oke. Dan ini kan waktunya tidak boleh bersamaan dikumpulkan Oh, iya. jadi satu, nanti jadi perang ini. Malah bisa Iya. diancam, Nah, dapat betul. ancaman-ancaman Jadi gitu. untuk proses ini memang panjang ya. Jadi waktunya 1 kali 30 hari dan itu bisa diperpanjang 1 kali 30 hari apabila memang memungkinkan untuk pengungkapan kasus. Betul. Nah, itu kita harus bertemu dengan masing-masing pihak ini sendiri-sendiri. Gitu. Ya, kemudian kita kumpulkan juga bukti-bukti. Baru kalau sudah kita kumpulkan bukti-bukti yang kuat, tim Satgas itu merapat untuk membuat sebuah surat rekomendasi. Yang surat rekomendasi ini tentu nanti akan kita laporkan kepada Bapak Rektor. Dan nanti kalau Bapak Rektor akan menindaklanjuti dengan ini mendisposisikan kita punya yang namanya tim kode etik. Tim kode etik. Iya. Kemudian Pak Rektor bersama tim kode etik akan memberikan surat keputusan penjatuhan sanksi. Oh, oke. Ya, dan sanksi itu akan dikembalikan kepada si pelaku, termasuk juga kepada pihak-pihak lain tembusannya kepada pihak-pihak lain, misalkan kalau itu yang pelakunya ini adalah mahasiswa, bisa jadi disampaikan apa? juga ya sanksinya seperti apa, semacam itu. Berarti sesuai dengan kasusnya ya Bu? Iya, itu kalau terbukti. Tapi kalau tidak terbukti, maka kita juga tidak naikkan kepada Pak Rektor. Tapi kita harus lakukan pemulihan nama baik itu tadi. Oke, baik-baik. Iya. Oke, berarti memang ketika ada proses yang bertemu tadi Bu, itu kan biasanya mesti ada rasa khawatir, nanti aku pas ketemu ini kan tahu, biasanya orang-orang tahu ya petugas Satgasnya tuh, oh ini petugas Satgas, oh ini petugasnya PPKPT gitu. Biasanya kan masih ada rasa was-was. Oh, ini, seumpama ini saya sebagai, ya Allah, naudzubillah, saya bukan pelaku, enggak. Maksudnya kalau ada pelaku yang melihat, itu kayaknya dia ini deh, lagi sama ini. Kalau sampai ketahuan Bu, gimana caranya biar nggak ada rasa khawatir, kalau memang tidak, apa ya, dia itu benar-benar aman dan nyaman, benar-benar terlindungi begitu Bu? Baik, ketika penanganan kasus itu tentu korban dan juga pelaku ini kita akan upayakan untuk tidak berinteraksi, termasuk dalam kegiatan perkuliahan. Itulah kenapa kita juga sebagai tim Satgas harus berkoordinasi dengan seluruh pihak struktural yang ada di kampus. Ya, jadi kita juga memungkinkan berkoordinasi dengan dekan dan kaprodi untuk tidak mempertemukan si pelaku dengan korbannya ini dalam kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu selama masa penanganan kasus ini. Meskipun nanti setelah ditangani kasusnya, ini kan ada tahapan pemulihan psikologisnya terutama kepada si korban ya. Itu kita juga bisa berkoordinasi dengan dekan prodi untuk memperpanjang masa ini sampai si korban ini benar-benar pulih dan akhirnya bisa kembali lagi mengikuti kegiatan akademik seperti biasanya. Termasuk juga
proses pemulihan ini kita juga lakukan bersama dengan profesional. Oke. Iya, kita juga punya psikolog ini Pak Luki Prianto, tim kita ini juga bertugas mendampingi secara psikologis bagi korban. Oke, benar-benar didampingi ya Bu ya. Iya. Jadi korban tidak perlu merasa khawatir dan merasa aman bahwa dia benar-benar terlindungi. Betul. Oke, baik. Berarti insya Allah benar-benar merasa aman lah. Amin, Jadi amin, insya Allah amin, insya Allah aman. Oke, baik Bu, Niki mungkin sudah cukup jelas ya beberapa penjelasan tentang PPKPT, pencegahan dan pelindungan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi di saya Universitas. koreksi. Salah ya? Pencegahan dan penanganan. Oh ya, pencegahan dan penanganan. Oke, baik-baik. Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Mungkin ada sedikit kata-kata penutup untuk Sobat Unisba yang sedang menonton Bu. Baik. Gitu. Baik, Sobat Unisba, jangan pernah takut untuk melapor karena kami ada untuk melayani Anda semua. Nah, semoga kampus Unisba ini bisa menjadi kampus yang aman, nyaman bagi kita semua untuk tumbuh dan berkembang bersama. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi Alhamdulillah. jangan pernah takut untuk melapor karena insya Allah akan terjamin dan aman dan terlindungi gitu ya Bu. Betul. Mungkin ini saya tahu kayaknya di PPKPT itu ada jargonnya ya Bu ya? Iya betul, kita punya jargon yang namanya PPKPT Unisba Blitar. Oke. Nanti ketika saya teriak, Satgas PPKPT Unisba Blitar, kita bergerak bersama Unisba Blitar, bebas kekerasan, Oke, salam anti narkoba. Oke, bergerak bersama Unisba Blitar, bebas kekerasan. Oke. Salam anti narkoba. Oke, bergerak bersama Unisba Blitar, bebas kekerasan, salam anti narkoba. Oke, yuk kita coba dulu sebelum penutup. Oke, baik, sebagai penutup kita coba dulu ya Bu ya, silakan. Satgas PPKPT Unisba Blitar, bergerak bersama Unisba Blitar, bebas kekerasan, salam anti narkoba. Keren sekali. Oke. Baik Bu, terima kasih atas waktunya ya dan insight positif sama-sama. tentang kekerasan yang ada di lingkungan kampus pada hari ini. Semoga nanti kita bisa berbincang lagi ya. Iya, betul. Oke, baik, terima kasih Sobat Unisba. Jangan lupa ketika ada kekerasan di lingkungan kalian ketika merasakan sendiri atau merasa ada yang janggal, silakan langsung dilaporkan karena akan senantiasa terbuka ya Bu ya. Iya, terima kasih. Baik, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video kami karena kita akan up di video selanjutnya. Saya Adinda Aulia Harisma. Saya Ida Putri Arasati. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi See you wabarakatuh. semuanya.